petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Dimanapun saja, yakinkan Indonesia maju. Karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Dimanapun saja, yakinkan Indonesia maju. Berkarya, berinovasi yang dibutuhkan saat ini. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Dimanapun saja, yakinkan Indonesia maju. Yakinkan Indonesia maju. Belajar, merdeka belajar. Merdeka belajar. Nanti kok berjatuhnya tuh mau dulu Bu. Pegang dulu. Saya hormati Kepala Sekolah, teman-teman wakil, bahkan pun Bapak Ibu, teman-teman guru. Baiklah, di hari ini, di momen yang berbahagia ini, di dalamnya juga kita akan mendengarkan pembagian tugas mengajar. Namun sebelumnya, menyampaikan kepada kita semua hasil rapat dari tim kurikulum pada hari Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024 terkait dengan kegiatan asesmen yang akan kita jalankan di tahun ajaran 2024-2025. Perlu diketahui bahwa untuk asesmen yang akan kita jalankan di tahun 2024, tahun ajaran 2024-2025 itu ada dalam bentuk portofolio, kemudian ada juga melalui kegiatan project Bachelor Learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, untuk pengaturannya akan saya baca. Untuk kelas 10, nilai rapor untuk asesmen tengah semester diambil dari portofolio
Sedangkan nilai rapor asesmen akhir semester ganjil dan genap diambil dari portofolio dan PBL. Dan pengaturannya untuk kelas 10 semester ganjil untuk kegiatan PBL diambil adalah mapel IPA. Sedangkan untuk semester genap mapel IPS. Berarti di luar dari IPA dan IPS, nilai yang kita ambil untuk rapor adalah nilai portofolio. Ya, sedangkan untuk mata pelajaran IPA IPS, portofolio dan PBL. Ya, jadi mohon untuk dipahami. Selanjutnya untuk kelas 11. Nilai rapor untuk asesmen tengah semester diambil dari portofolio. Jadi kalau untuk asesmen tengah semester itu hanya dari nilai portofolio. Sementara untuk nilai rapor asesmen akhir semester ganjil dan genap diambil dari portofolio dan kegiatan PBL. Nah, untuk PBL kelas 11 dilaksanakan dengan permasalahan yang diangkat berdasarkan kelompok mapel pilihan. Kan beda dengan kelas 10. Jadi kalau kelas 10 disesuaikan dengan kelompok mapel pilihan, nanti diatur. Selanjutnya untuk kelas 12 nilai rapor untuk asesmen tengah semester diambil dari portofolio. Itu kalau kelas 12 penilaian tengah semester atau asesmen tengah semester hanya portofolio, sama ya. Kemudian nilai rapor asesmen akhir semester diambil dari portofolio dan PBL dengan catatan ya, kalau di kelas 10-11 itu tiap semester dia ada PBL-nya, tapi kalau untuk kelas 12 semester 1, semester 2 untuk penilaian akhir dia cuma 1 PBL karena waktunya sudah singkat untuk kelas 12, tidak seperti kelas 10 dan kelas 11. Jadi hanya 1 kegiatan PBL dan diatur untuk asesmen akhir semester ya ganjil. Siswa akan mempresentasikan PBL tapi hanya di bab 1, bab 2, bab 3. Dan presentasinya ini lanjut di penilaian akhir semester genap bab seterusnya, bab 4, 5 dan seterusnya. Jadi untuk kelas 12 PBL hanya mengangkat 1 permasalahan. Sementara di kelas 10 maupun kelas 11 tiap akhir semester itu mempresentasikan PBL. Jadi kalau tiap akhir semester berarti di fase E ada 2 kali, di kelas 11 juga ada 2 kali, nanti di kelas 12 cuma 1 masalah yang diangkat tapi dipresentasikan 2 kali. Boleh dimengerti Bapak Ibu? Ya, maka dengan demikian untuk kurikulum operasional sekolah menyesuaikan ya dengan perencanaan kita saat ini melalui asesmen portofolio dan juga kegiatan PBL. Ya baik Bapak Ibu, saat ini
Ya, kita akan masuk pada pembagian tugas mengajar guru. Namun perlu juga saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, memang permasalahan yang ada di bidang kurikulum ya dalam kaitan pengaturan pembagian tugas mengajar guru adalah kekurangan guru untuk mata pelajaran tertentu. Ya. Jadi saat ini saya akan mulai membacakan untuk pembagian tugas mengajar yang ada. Dimulai dari Dr. Randa Niwayan Suci, mengajar di kelas 12, mulai dari kelas 12 Bahasa Indonesia Wajib 12.7 sampai 12.13 dengan jumlah 28 jam. Ya. Kemudian Dr. Randa Deiti Luntungan, Geografi, mengajar di kelas 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 mata pelajaran pilihannya 25 jam. Selanjutnya Betsy Suot SPD MPD Kimia, mengajar di kelas 12, 6, 12, 8, 9, 10, 20 jam. Selanjutnya Dr. Randa Sonya Rondonu MPD Ekonomi, lewat Afriza Tuyu ada? Ya. Ibu Jane Langkai SPD Sejarah, mengajar di kelas 12 seluruh 12.1 sampai 12.13 26 jam. Selanjutnya Ibu Vera ada, Ibu Diana Tarumingi Bahasa Jerman, mengajar di kelas 11.1, kemudian kelas 11.8, 9, 10, 12.1, 2, jumlah 30 jam. Dr. Andes Carlos Erikson Kalibato, mengajar di kelas 12, 1, 2, 3, 4, 5, jumlah 15 jam. Merdedi ada? Nci Debi? Bapak Muiz Jurumudi, mengajar di kelas Geografi ya, mengajar di kelas 10.4 sampai kelas 10.11, jumlah 24 jam. Kemudian Bapak Sofian Lawendatu SPD Bahasa Indonesia Wajib, mengajar di kelas 12.1 sampai 12.6 dan 12.6 dan Bahasa Indonesia Lanjutan 12.7 sehingga jumlah jam 29. Dr. Randa Welmince Kuera Fisika, mengajar di kelas 12, 6, 7, 8, 12, 13. Fisika jumlah jam 25 ditambah dengan seni 12.7 sehingga total 27. Bapak Munawar Antameng SPD Matematika Wajib, mengajar di 12.8, 9, 10, 11, 16 jam. Selanjutnya Delvi Sumalenda SPD MPD, mengajar di kelas 12.3, 12.5, 12.8, 9, 10, 12.12, kemudian ditambah dengan seni
2 jam di 12.13 sehingga total 32 jam. Kemudian Yola Pelealu SPD bahasa Prancis mengajar di kelas 11.6.7, kemudian 11.12.13, kemudian 12.5, 25 jam ditambah dengan seni kelas 11.1.2.3 6 jam sehingga total 31 jam. Dr. Anda Rosdiana Sahudin Sosiologi 10.1.2 5 10.11 11.1 dan 11.5 jumlah 25 jam. Ibu Siti biologi mengajar di kelas 12.6, kemudian 12.8 9, 10, 11, 12, 13 total 35 jam. Kemudian Sakir Humulo Esos MPD Sosiologi mengajar di 12, 1, 2, 3, 4, 5 dan 13 total 30 jam. Kemudian Mailani Kalangi SPD mengajar di kelas 11 3, 4, ini wajib ya, 3, 4, kemudian mengajar di 11, 8, 9, 10, 11, 12, 13 total 32 jam. Olha Tiolong SPD Antropologi mengajar di kelas 11 2, 3, 4 ditambah dengan seni 12, 1, 2, 3 jumlah jam 21 jam. Kemudian Pearson Manueke SPD bahasa Indonesia wajib 11, 1, 2 kemudian 11, 6, 7, 8 dan bahasa Indonesia pilihan 11, 3, 4 total 30 jam. Dr. Andes Tonikson Mamentiwalo kelas 11 wajib 1 sampai 13 total 26 jam. Selanjutnya Encik Yulita ada? Ada. Ya. Yulita Vinelita SPD Geografi kelas 10 3 kemudian pilihan 11, 1, 2, 3, 4 12, 13 dan ditambah dengan prakarya di 10, 1 total jam 32. Selanjutnya Afni Nuryati SPD SI kelas 10 2 kimia ya, 10, 2, 3, 4 kemudian 10, 6 sampai 10, 12 total 30 jam. Brian Dias SPD bahasa Indonesia wajib 10, 1, 2, 3, 4, 5 kemudian ditambah dengan bahasa Indonesia pilihan 12, 2, 12, 6 sehingga total 30 jam. Christopher Rio Tangkere Penjas 10, 1, 2, 3, 4 kemudian 11, 10 11, 12, 13 ditambah dengan prakarya 10, 7, 8, 12 sehingga total 30 jam. Vini Juwita Sekeon SPD Matematika wajib kelas 12 3 sampai 12 7 12, 12, 12, 13 ditambah prakarya di kelas 10 9 2 jam total 30 jam. Jeffrey Pangalila
Penjas kelas 11 1 sampai dengan kelas 11 9, ditambah dengan seni kelas 11 10 11 4 jam sehingga total 31 jam. Oliviana Yuwana Ruitan SPD Pancasila kelas 10 7 ya, 10 7 sampai 10 12, kemudian kelas 11 1 sampai 11 13, sehingga total 38 jam. Mei Michelle Tinaria SPD Pancasila 1 10 1 sampai 10 6, kemudian seluruh kelas 12 total 36 jam. Christine Hinone SPD Christine Hinone matematika wajib kelas 12 1 12 2, kemudian matematika lanjutan 10 1 ini matematika wajib masih, ditambah dengan matematika lanjutan 12 1 dan 12 5, sehingga total 30 jam. Selanjutnya Anto ada? Ada. Sumahu dia. Anto Kaingetan SPD Ekonomi kelas 10 10 1 10 6 10 8 dan 10 10, kemudian ekonomi lanjutan 12 1 12 2, ditambah prakarya 10 2 10 4, total 26. Selanjutnya Hardi Helman Mamesa STH kelas agama kelas 10 1 sampai kelas 10 6, kemudian seluruh kelas 11 total 57 jam. Mandagi Ian Pongo SPD Penjas kelas 10 mulai dari 10.5 sampai 10.12, ditambah dengan prakarya 10.3 10.5 10.6, sehingga total 30 jam. Higor Trisaputra SPD matematika kelas 10 4 5 6 7, kemudian matematika lanjutan kelas 12 7 11 13, sehingga total 31 jam. Glenn ada? Hilapong Maya Prilly SPD matematika kelas 10 8 9 10 11 12, ditambah dengan matematika lanjutan kelas 11 6 7, total 30 jam. Tiara Golda Gabriel Sagai SPD bahasa Inggris wajib kelas 10 10 7 8, ditambah dengan bahasa Inggris lanjutan kelas 12 6 7 8 9 10, total 31 jam. Reisat Mintia SPD matematika wajib kelas 11 11 7 sampai 11 13, jumlah 28 jam. Oktavina Karmur SPD K ya, agama Kristen mulai dari kelas 10 7 sampai kelas 10 12, seluruh kelas 12, jumlah 57 jam. Harisa SPDI
Pendidikan Agama Islam 10.1 sampai 10.6 ditambah dengan seluruh kelas 11 jumlah 57 jam. Stefi Gantare SPD Bahasa Inggris lanjutan kelas 12 11 12 12 dan ditambah dengan bahasa Inggris wajib di kelas 10 1 2 4 5 kelas 11 1 2 3 4 total 34 jam. Novita Tumigolung SPD ada? Ini ada. Ya. Sekarang Enci Fisika mengajar di kelas 11 11 8 9 10 11 ditambah dengan kelas 12 12 4 5 total 30 jam. Selanjutnya si Rumaini ada? Ada. Ya, Rumnani ada? Ada, Bu. Rumnani Saleh SPD Geografi kelas 10 1 2 kemudian 10 12 11 6 7 kemudian 11 11 ditambah dengan prakarya di kelas 10 11 total 26 jam. Friendly Kailan SPD Ekonomi mengajar di kelas 10 2 10 4 7 9 11 12 kemudian 11 1 2 total 24 jam. Quintri Sanger SPD Quintri Bahasa Inggris wajib kelas 10 9 10 11 12 kelas 12 10 11 12 13 kemudian ditambah dengan sejarah di kelas 10 3 jumlah 27 jam. Ya, perlu kami informasikan untuk struktur kurikulum di tahun 2024 ini ada perubahan untuk mapel bahasa Inggris. Tadinya bahasa Inggris hanya 2 jam pelajaran, sekarang 3 jam pelajaran. Kelas 10, 11 maupun kelas 12. Selanjutnya, Mayfi Wawor SPDI MPD Pendidikan Agama Islam kelas 10 7 sampai kelas 10 12 dan seluruh kelas 12 total 57 jam. Kemudian siapa ini? Resnayana enggak ada kan? Melinda ada? Melinda Fisika kelas 10 4 5 kemudian kelas 10 11 selanjutnya kelas 11 1 2 dan kelas 11 6 7 total 29 jam. Tessa Veronica Walado SPD Fisika 10 1 2 3 kemudian 10 7 8 9 10 11 kelas 10 12 jumlah 27 jam. Reynaldo Edo ada? Enggak. Yeheskel Hiskia Durado Bahasa Inggris kelas 11 ya, ini wajib ini. 11 5 sampai 11 13 ditambah sejarah di 10 6 sehingga total 30 jam. Maya Marta Lumi SE Ekonomi kelas 10 3 kelas 10 6 ditambah dengan seni kelas 11 11 4 5 6 7 8 9 kelas 11 12 13 kelas 12 4 5 6 ya 8 10 sehingga total 32 jam.
Iputu Riyadi SPD. Bener Putu. Ya, bener Putu. So berkenalan. Sebentar habis pembagian tugas. Ya. Untuk agama Hindu, ya, ada di 10, 10-2, 10-11, kemudian 11, 11-8, 10, 12, kemudian 12, 12-8, 10, 12, ditambah dengan seni, ya, ada mapel seni, ada 3 kelas, di kelas 12-9, 11 dan 12 6 jam, sehingga untuk Pak Putu juga total 30 jam. Ya, demikian yang boleh saya baca untuk pembagian tugas mengajar guru dan Seninnya. Yang lain kita menyesuaikan karena memang tadi sebelum Wakase Kurikulum membacakan pembagian tugas, dia sudah berkoordinasi dulu dengan saya sebagai pimpinan sekolah bahwa memang ada beberapa mata pelajaran yang memang kita masih membutuhkan guru karena kemarin ada satu guru yang meninggal, Pak Reidi, yang belum ya. Ini supaya besok Bapak Ibu boleh beristirahat di rumah, karena kalau hari ini tidak dibacakan, otomatis besok saya harus mengundang Bapak Ibu untuk datang ke sekolah lagi, karena dengan alasan bahwa kita akan rapat pembagian tugas guru. Karena hari ini kita sudah ambil waktu, berarti besok Bapak Ibu bisa beristirahat, dan kalau panitia PPDB masih ada pekerjaan yang harus dituntaskan besok hari. Ini yang dapat saya tambahkan dengan harapan Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh Wakase Kurikulum itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai bukti loyalitas kita, kesetiaan kita pada pekerjaan kita. Terima kasih banyak, Tuhan berkati kita semua. Ada yang mau ditambahkan?